Salam semuanya. Salam adik-adik. Halo Pasti adik-adik. bahagia ya Selamat hari pagi-pagi. Minggu. Selamat hari Minggu. Siap ibadah semuanya ya. Oke. Ya, Kakak. Kalau udah siap, udah pada siap, mandi, seger, cantik, cakep. Ayo berdiri semuanya, kita mau nyanyi kasih. Ya. Iya. Ayo, Kak Dewi. siap-siap. Oke, Kakak. Oke, sebelum kita memulai ibadah, kita mau doa dipimpin oleh Kak Yanti. Tolong Kak Yanti. Ayo adik-adik, kita mau berdoa. Sebelumnya kita bernyanyi dulu. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Kita lipat tangan kita, tutup mata, bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Engkau telah memberikan kami berkat kesehatan kepada kami semua. Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Terima kasih Kak Yanti. Adik-adik, sekarang kita mau baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Minta tolong dibacain Kak Prita dulu ya, Kak. Ya, Kak Sondang. Adik-adik, Mama bantu siapkan Alkitab ya. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab Ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu.
Terima kasih. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar firman-Nya, dan kan ku turut segala perintah-Nya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Oke adik-adik semua duduk manis. Kita mau nonton video ya bersama-sama di sini sama kakaknya. Ayo Kak Dewi, kita setting videonya. Oke kakak. Hiduplah dua pria yang bertetangga. Mereka adalah Vincent dan Kangka. Mereka saling mendukung satu sama lain. Vincent seorang pria lajang. Karena tinggal sendirian, dia dapat menghemat banyak uang. Sebaliknya, Kangka harus membesarkan 3 orang anak. Itu sebabnya tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia masih saja hidup dalam kemiskinan. Merasa kasihan pada temannya, Vincent seringkali memberikan bantuan agar Kangka bisa menjalani kehidupan lebih baik. Karena itu, ketiga anak Kangka, yaitu Albert, Becky, dan Sheila, sangat menyayangi Vincent. Suatu hari, Vincent harus pergi jauh selama beberapa hari. Vincent mengambil toplesnya yang berisi koin emas berkilauan dan berpikir, selama ini aku telah berusaha keras untuk berhemat hingga dapat mengumpulkan uang ini. Jika tidak ada yang mengawasinya, aku khawatir dicuri orang. Oh iya, aku bisa meminta bantuan Kangka. Aku akan pergi selama beberapa hari. Ini adalah uang simpananku dari hasil menabung. Bisakah kau menjaga toples ini selama aku pergi? Dengan senang hati, aku akan menjaganya. Terima kasih, kau memang teman baikku. Aku berjanji akan menjaganya dengan baik. Lalu Vincent pun berpamitan dan pergi. Ketika sampai di rumah, karena penasaran, Kangka membuka toples itu dan melihat di dalamnya penuh dengan koin emas yang berkilauan. Ya Tuhan, toples ini penuh dengan koin emas. Aku punya 3 anak dan tidak bisa menabung. Koin emas berkilauan dengan suara menyenangkan itu mulai membangunkan keserakahan Kangka. Dia begitu memuja koin-koin itu, digenggamnya koin-koin itu tanpa bosan. Dengan uang ini, hidupku dan anakku akan jauh lebih baik. Vincent tinggal sendirian. Aku lebih membutuhkannya daripada dia. Keserakahan membuat Kangka kehilangan kejujuran, sehingga dia memutuskan untuk mencuri semua uang Vincent. Kemudian dia mengisi toples itu dengan batu bara. Beberapa hari kemudian, Vincent pun kembali. Dia segera datang menemui Kangka. Aku sudah pulang. Aku akan mengambil kembali toplesku. Sahabatku, sesuatu yang buruk terjadi. Keesokan hari setelah kau pergi, semua koin emasmu berubah menjadi batu bara. Kau lihatlah sendiri. Vincent sangat terkejut. Ketika dia membuka toplesnya, hanya mendapati batu bara. Bagaimana bisa? Emas menjadi batu bara? Aku belum pernah mendengar omong kosong seperti ini sebelumnya. Maafkan aku, tapi itulah kenyataannya temanku. Seseorang yang cerdas seperti Vincent tentu tidak akan mempercayai apa yang dikatakan Kangka. Vincent mengetahui semuanya dan merasa sangat marah. Aku sungguh kecewa. Aku yakin Kangka menukar koin emasku dengan batu bara. Tapi tanpa bukti, apa yang bisa aku lakukan? Aku juga tidak ingin beradu mulut dengannya dan kemudian kehilangan seorang teman. Karena itu, Vincent tidak punya pilihan selain pulang dengan membawa toples berisi batu bara. Melihat itu, Kangka sangat senang. Ternyata Vincent begitu mudah tertipu. Dia percaya semua kata-kataku. Hari-hari berikutnya, Vincent masih bersikap baik kepada Kangka dan anak-anaknya, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia tidak pernah mengungkit apapun tentang toples koin emas. Dia masih makan, mengobrol dengan gembira dengan mereka, dan membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari.
Kangka merasa sangat yakin bahwa Vincent telah melupakan apa yang terjadi. Dia sudah lupa. Aku bisa melakukan banyak hal dengan koin emas itu. Tetapi beberapa hari kemudian, Kangka harus pergi jauh selama beberapa hari. 3 anakku tidak bisa tinggal di rumah tanpa ada yang menjaga. Kemana aku harus menitipkan mereka? Oh iya, aku bisa meminta Vincent untuk menjaga anak-anak. Mereka sangat dekat dengannya. Kangka pun membawa anak-anaknya, Albert, Becky, dan Sela ke rumah Vincent. Aku akan pergi jauh selama beberapa hari. Anak-anak tidak ada yang menjaga. Bisakah kau menjaga mereka? Tentu saja, kau bisa meninggalkan mereka di rumahku. Pergilah. Oh bagus, terima kasih Vincent. Albert, Becky, Sela, dengarkan semua yang dikatakan Paman Vincent. Iya, Ayah. Setelah selesai mempersiapkan semuanya, Kangka berangkat dengan lega. Vincent dengan gembira menyambut ketiga anak itu di rumahnya. Tunggu sebentar, Paman harus menutup pintu terlebih dahulu. Setelah itu, Paman akan memasak sesuatu untuk kalian. Paman, aku akan menutup pintu untukmu. Ayahku juga menyuruhku melakukannya setiap hari. Baiklah, terima kasih Albert. Di rumah setiap hari aku juga selalu menyapu, Paman. Aku akan membantumu melakukannya. Aku juga. Aku sering membantu ayah membuat teh setiap hari. Aku akan membuatkan secangkir teh yang enak untukmu. Lalu Becky mengambil sapu untuk menyapu lantai rumah. Sementara Sela dengan gembira membuat secangkir teh panas dan meletakkannya di atas meja. Melihat anak-anak yang patuh, Vincent tiba-tiba mendapat ide untuk memberi pelajaran pada Kangka. Paman akan mengajak kalian ke kota dan membeli makanan kesukaan kalian. Hooray! Vincent pun membawa ketiga anak itu berjalan-jalan ke kota dan kemudian pergi ke rumah seorang kerabat. Paman punya pekerjaan yang harus Paman selesaikan. Kalian tinggallah di sini dulu selama beberapa hari bersama bibi ini. Paman berjanji akan berkunjung membawakan makanan setiap hari. Dalam perjalanan pulang, Vincent membeli 3 monyet pintar. Vincent meletakkan monyet itu di atas meja dan berkata, Aku akan memanggil kalian Albert, Becky, dan Sela. Vincent mengajari 3 monyet itu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan 3 anak Kangka. Monyet bernama Albert belajar menutup pintu. Becky, monyet kedua, belajar cara membersihkan rumah. Dan monyet ketiga bernama Sela tahu cara membuat secangkir teh panas. Monyet-monyet kecil itu sangat pintar, sehingga mereka dengan cepat menirukan hal-hal tersebut dengan benar. Sementara itu, Vincent juga memberi ketiga anak Kangka makanan dan minuman yang lezat, berbicara dengan mereka dan merawat mereka dengan baik. Albert, Becky, dan Sela semuanya sehat dan ceria sepanjang hari. Beberapa hari kemudian, ketika Kangka kembali, dia datang ke rumah Vincent untuk membawa pulang anak-anaknya. Kangka, aku harus memberitahumu kejadian tragis yang terjadi saat kau pergi. Keesokan hari setelah kau pergi, anak-anakmu tiba-tiba berubah menjadi monyet. Apa? Tidak mungkin. Konyol sekali. Bagaimana mungkin anak-anakku berubah menjadi monyet? Itu yang terjadi, Kangka. Coba tengok baik-baik. Kau lihatlah sendiri sekarang. Albert, kau di mana, Albert? Tutup pintunya, Albert. Ya Tuhan, monyet itu menutup pintu sama persis yang biasa dilakukan Albert. Bagaimana dengan Becky? Sapulah rumah sekarang. Tidak mungkin. Dia bahkan dapat menyapu rumah lebih terampil dari Becky. Di mana Sela? Cepat, buatkan secangkir teh untuk ayah. Ya Tuhan, sungguh mimpi buruk. Semua anak-anakku telah berubah menjadi monyet. Apakah Tuhan menghukumku karena hal buruk yang aku lakukan pada Vincent? Sungguh sebuah tragedi. Sampai aku tidak pernah membayangkan jika anak-anakku bisa berubah menjadi monyet. Tapi inilah kenyataannya. Hal ini benar-benar terjadi, seperti koin emasku yang bisa berubah menjadi batu bara. Ini para dewa sedang menghukumku, Vincent. Sebenarnya koin emasmu tidak berubah menjadi batu bara. Aku menyembunyikannya dan menukarnya dengan batu bara akibat perbuatanku ketika anakku menjadi monyet. Oh, benarkah?
Aku senang sekali mendengarmu mengatakan itu. Kalau begitu, aku ingin memberitahumu bahwa anak-anakmu sebenarnya tidak berubah jadi monyet. Aku mengirim mereka ke rumah kerabatku. Mereka semua baik-baik saja. Benarkah? Oh, Vincent sahabatku, maafkan aku atas keserakahanku. Aku berjanji untuk mengembalikan semua koin emasmu secepatnya. Tolong bawa pulang anakku. Ayah sudah pulang? Kami sangat merindukan ayah. Ayah membawa hadiah untuk kami. Iya, ini ayah. Kalian semua telah tumbuh begitu besar saat ayah tidak ada. Itu semua karena Paman Vincent. Dia sangat peduli pada kami. Paman Vincent membawa kami ke rumah yang bagus. Di sana ada Bibi baik hati. Bibi memberi kami banyak makanan lezat. Kangka begitu bahagia. Dia berterima kasih kepada Vincent dan membawa ketiga anaknya pulang. Setelah itu, Kangka kembali dengan toples berisi koin emas. Ini adalah koin emas yang aku ambil darimu. Aku belum menggunakannya sepeser pun. Terima kasih telah memberiku pelajaran berharga. Aku harap kau dapat memaafkanku. Tentu saja aku memaafkanmu. Kita masih berteman baik, bukan? Tentu saja. Akhirnya Kangka mendapatkan pelajaran berharga tentang persahabatan. Bahwa mereka yang egois dan serakah tidak akan pernah memiliki sahabat sejati. Kangka dan Vincent terus berteman baik. Mereka selalu saling membantu satu sama lain. Sehingga mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih bahagia. Kangka kembali menjadi pekerja keras. Kehidupannya bersama ketiga anaknya pun semakin membaik. Sementara Vincent, akhirnya dia menikah. Kehidupannya pun selalu penuh dengan kebahagiaan bersama tetangga yang baik. Oke, seru ya, senang ya ngelihat film videonya ya adik semuanya sama kakak semua ya. Mama-mama Iya, juga Kak. pasti nonton bareng kan? Nih, Kak Sonda mau tanya, siapa di sini mau jadi anak baik dan jujur? Saya. Pasti semuanya adik-adik Horong Samuel mau anak baik dan jujur ya. Terus siapa yang mau jadi anak yang suka berdusta? No, nggak ada di sini ya. Nggak ada di sini ya. Ya, kita bisa lihat cerita yang tadi gimana si bapaknya Albert tuh tadi ya, si Kanka ya namanya tadi ya. Dia gara-gara ngelihat emas, jadi kepikiran deh tuh otaknya tuh, saya punya duit banyak ini nanti. Gitu, serakahnya keluar deh, dikeluarin, terus diganti pakai arang hitam. Padahal sahabatnya si Princess itu tahu itu nggak mungkin lah, gitu kan. Tapi sahabatnya itu baik, ditunggu, diproses, ditunggu lagi. Mungkin nggak sehari dia minta maaf, 2 hari, 3 hari, 5 bulan, setahun, ya kan? Akhirnya tiba saatnya si Bapak Kanka juga akan pergi. Bayangkan adik-adik kalau kita berubah jadi monyet. Waduh, sedihnya. Aduh, nggak mau. No, walaupun kita sedang berada di hutan, kita nggak mau jadi monyet. Ya kan, Mama, Papa? Ya, jadi kita tetap jadi makhluk yang paling baik, yang segambar dengan Tuhan. Ya, jadi setelah anaknya dirubah jadi monyet, sedih. Bapak Albertnya, si Kankanya sedih. Aduh, anak aku jadi monyet. Aduh, ini mah hukuman bagi aku dari Tuhan, dari dewa. Gitu kata dia. Dia baru sadar, ya kan. Lalu dia minta maaf. Maafin aku, Princess. Aku sudah mau mengganti emas kamu sama arang, katanya. Jadi memang kita minta maaf, si Kanka itu minta maaf butuh prosesnya, nggak bisa langsung kali ya. Memang saat kita berdosa, Mama Papa Kak Sondang pun mungkin saat itu nggak bisa spontan minta maaf. Aduh, aku udah salah nih sama suamiku atau udah salah nih sama bosku gitu. Bisa aja nggak bisa langsung spontan, mungkin proses Tuhan gerakkan hati kita lagi buat minta maaf. Sehingga mereka tadi hidup bahagia, ya kan, anak-anaknya kembali penuh sukacita, ya. Jadi adik-adik di rumah pun kalau misalkan
berantem, ada sesuatu yang harus dia minta sama mama papa, nggak boleh serakah, nggak boleh. Sebenarnya butuhnya 2, malah disuruh beli 5, misalkan sama adik-adik ke mamanya. Misalkan beli mainan, mobilan bisa pakai 1, dia ambil 2, kasihan mamanya, kan duitnya juga bisa buat mamanya harus atur buat beli beras, buat bayar sekolah kakaknya, atau buat bayar listrik. Ya adik-adik semua ya, nggak boleh minta yang tidak perlu, yang tidak dibutuhkan ya. Jadi Tuhan ingatkan kita agar kita tetap setia, jujur, dan melakukan dengan penuh kasih. Karena tema kita minggu ini adalah kasih dan damai. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus penuh kasih, harus penuh damai. Walaupun teman kita, adik kita, kakak kita berbuat salah, kita harus memaafkan, harus mau minta maaf, walaupun seperti yang tadi, Kak Sona juga bisa aja nggak langsung minta maaf ya, tapi suatu saat minta maaf lah, kita menyadari kesalahan itu, sehingga nanti ke depannya kita bisa hidup harmonis. Ya adik-adik semua ya. Terus firman Tuhan juga mengingatkan kita di Matius 12 ayat 3. Nah, kalau orang tidak jujur itu, Tuhan tidak senang. Nih, Mazmur 12 ayat 3 itu, mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang mana nih? Salah. Tunggu. Enggak. Mazmur 12 ayat 3. Dan Mazmur 12 ayat 3. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain, mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Nih, tadi kita lihat si Kanka itu kan ngomong berdusta. Aduh, aku padahal sudah berjanji kepadamu, aku akan menjaga emas kamu. Tapi hatinya tadi bercabang, dia mau ambil ya kan. Terus kita lanjut lagi, ada firman Tuhan yang mengingatkan kita di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 22, tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Jadi, adik-adik, mama papa, kalau kita melakukan semua buah roh ini, pasti hidup kita damai, penuh kasih. Ya kan mama? Jadi kita harus saling memaafkan, saling mengasihi. Terus di Amsal 12 ayat 22 Tuhan ingatkan kita, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Saat kita berdusta, Tuhan sudah keji kepada kita. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Jadi kalau kita setia, taat kepada Tuhan, Tuhan pasti senang. Oke, Mama? Ya, mari kita lakukan firman Tuhan dengan setia dalam hidup kita. Amin. Nah, sekarang kita mau aktivitasnya nanti video minta maaf ya. Mungkin adik-adik pernah bikin mamanya marah. Contoh seperti ini nih videonya nih, kita lihat ya. Kenapa ya Mama? Tadi aku udah bikin Mama marah. Ya sayang Mama juga minta maaf karena tadi Mama sempat marah sama Jason. Nanti jangan diulangi lagi sayang. Iya Mama.
Ya, videonya seperti itu. Mama Papa kirimkan ke WA grup kita ya. Di videoin. Mau minta maaf sama mama, boleh. Sama kakak, boleh. Sama ayah atau papinya, boleh. Ya. Oke, jangan lupa kita kumpulkan persembahan kita melalui barcode ini. Atau kalau mama pergi ke gereja karena sudah bertahap, boleh ke gereja, boleh dititip ke mamanya. Maaf, persembahan aku dikasih ya buat gereja kita untuk pekerjaan Tuhan. Ya, oke Mama. Demikian firman Tuhan. Kita mau tutup. Sebelumnya kita mau bernyanyi dulu. Kita mau Ayo, nyanyi ya. bangkit berdiri. Berdiri, Kak. Hap, 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 hap. Hop, 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 hop. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Yang bersukacita, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan menutup ibadah kita. Kita mau berdoa dulu. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah kami pada hari Minggu ini. Terima kasih juga untuk firman-Mu kepada kami ya Tuhan, yang mengingatkan kami tentang kasih dan damai, tentang buah-buah roh yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Juga mengingatkan kami untuk selalu minta maaf ya Tuhan atas kesalahan kami, baik kepada Engkau Tuhan, juga kepada orang tua kami, dan juga kepada anak-anak kami, dan juga untuk kakak adik kami. Kami selalu meminta maaf akan kesalahan kami. Kami juga berdoa untuk persembahan kami ya Tuhan. Terimalah persembahan kami, seberapapun itu, karena merupakan persembahan agar kami mengingat betapa besarnya ya Tuhan berkat karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Kami akan menutup doa ini dan lindungi kami ya Tuhan untuk menghadapi minggu-minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kebaktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye, bye-bye. Sampai minggu depan.
Kebaktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye, bye-bye. Tuhan memberkati. Selamat hari minggu depan. Yesus berkati. Dadah. Dadah.